Sama dengan gelas, ketika dia udah penuh nanti dia tumpah sendiri itu, Bu. Mm-mm. Nah, nanti tempat tumpahnya kemana, tempat tumpahnya. Tapi ya isi dulu gelas itu terus-menerus gitu. Isi dengan air terus-menerus gitu. Nanti kalaupun dia tumpah, ya dia tumpahnya cuma ke tadah gitu. Bukan berarti kalau mempertahankan identitas itu mempertahankan kekunoan. Iya. Nah, kan kayak gitu. Literasi budaya kita itu tidak semasif literasi yang disebarkan oleh negara lain. Seberapa besar sih sebetulnya nilai-nilai tradisi Minang mempengaruhi karya-karya Daon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kita lagi Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan anak muda yang concern terhadap budaya dan diekspresikan dalam berbagai media. Dengan kami memanggilnya Dametron. Iya. Nah, jadi beliau adalah saya agak sulit menyebutnya karena banyak kegiatan kebudayaan. Jadi saya lebih nyaman mungkin menyebutnya sebagai pelaku budaya. Ya, nah, pas. Dametron, bisa diceritakan nggak bahwa sampai sedetik ini latar belakangnya sebetulnya apakah memang ada background pendidikan terkait dengan budaya ini? Terima kasih Bu Tari sudah diundang ke podcast yang mewah ini ya. Terima kasih. Alat-alatnya luar biasa ini Bu. Kalau kita cek ke BPNB atau PCB yang lain nggak ada ini. Bagus lah BPNB Sumbar ini. Ini Dan kan karena semangat dari Pak Dirjen kami, Pak Hilman Farid, bahwa kami harus menyediakan konten untuk mengekspresikan budaya. Dan saya bangga sebenarnya, saya kalau dalam struktur di luar kesenimanan saya anggota Ibu, karena saya penggiat sekarang penyuluh budaya Bu, lolos di penyuluh, kabarnya saya lolos. Iya, 2020 ini memang sudah diumumkan, dan 2021 insya Allah mungkin sudah bisa beraktivitas. Amin. Karena sejak April nunggu. Tapi kopi nih. Oke, Bu, saya sebenarnya memutuskan untuk berkegiatan di dunia kesenian ini pada umur 17 loh Bu. Sejak saya mulai belajar menulis dengan seorang sastrawan. Di zaman itu dia termasuk orang yang mau mengasuh anak-anak muda seperti saya. Nah, sampai sekarang saya masih anak muda. Berdasarkan kriteria WHO sampai umur 60 masih pemuda. Ya, masih pemuda. Namanya Yunizar Nasam. Jadi dia kebetulan dekat tinggal dengan saya di Perumnas 1, karyawan Semen Padang di Lubuk Kilangan, Padang Besi itu. Saya ketemu dia juga secara tidak sengaja, tapi mungkin juga karena saya waktu SMP Semen Padang itu punya perpustakaan terbaik se-Indonesia dan banyak menyediakan buku-buku yang berkualitas. Saya membaca Mahabharata, Ramayana, Arjuna Wiwaha itu itu pada waktu usia SMP. SMP itu Bu. Tapi background keluarga nggak ada. Background keluarga tidak ada. Ayah saya seorang polisi, ibu saya seorang guru. Dan walaupun saya anak laki-laki satunya juga tidak pernah mendapat keistimewaan Bu, karena ya polisi itu. Tetapi orang tua saya itu menyediakan bacaan, yaitu koran. Jadi langganannya dulu mulai dari Sinar Pagi, Haluan, koran-koran lama, Singgalang gitu. Sehingga saya banyak membaca. Kalau di Haluan dulu yang terkenal itu cerita silatnya Bu, Prahara dengan Laukamang. Itu terkenal. Kalau yang BP saya hidupnya sampai sekarang, itu pasti tahu itu. Kemudian di Singgalang Tikam Samurai gitu. Itu yang menjadi pondasi literasi saya, sehingga keinginan menulis di umur 17 itu sudah muncul. Nah, itu mulai di situ. Kemudian dengan secara sadar, kemudian ketika lulus SMA, saya memilih sastra Indonesia.
dengan sadar Dengan sekali. sesadar-sadarnya. Karena saya ingin melanjutkan di dunia kesenian. Nah, disitulah saya bertemu dengan beberapa orang senior, kemudian saya dikenalkan dengan dunia teater di situ. Tapi umur-umur segitu saya juga sudah menulis film, karena di SMA itu saya rajin sekali menonton film dan rajin sekali membeli bacaan yang berbau film. Dari keluarga nenek kakek memang ada bakat seniman? Nggak ada, kakek saya penceramah di Kuranji. Dia sempat jadi ketua Muhammadiyah Kuranji, namanya Acin Malin Basa. Dia penceramah gitu, tapi kayaknya dia rajin baca juga gitu, dan banyak beberapa buku yang saya lihat di situ gitu. Mungkin dari bacaan sebenarnya Bu, dari literasi sebenarnya itu mulai kesenian gitu Bu. Nah di kampus kemudian ya sebenarnya lebih banyak dapat di luar daripada dibanding dengan di dalam kelas pengajaran. Tetapi Fakultas Sastra, dulu namanya Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya, itu memang memberikan saya fondasi selanjutnya untuk mengarungi dunia kesenian itu, konsep, filsafat, kemudian macam-macam lah, pertemuan dengan orang jejaring, kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Dan saya mendalami dunia teater dan dunia film itu sendiri, karena belum ada orang waktu itu yang mendalami dunia film. Bacaan saya itu dulu internet itu 10.000 sejam Bu. Dan Iya, itu zaman dulu mahal. cuma ada satu di kantor pos. Dan itu pun antrinya luar biasa gitu. Jadi saya mesti menunggu sekitar 2 jam sebelum dapat. Nah waktu itulah semua bahan bacaan diambil gitu. Dan kalau membaca bahasa Inggris tidak terlalu pandai. Tetapi dulu ada namanya translator sebelum Google ini ada namanya translator. Nah, ada terjemahan di situ aja. Jadi mengira-ngira saja apa maksudnya gitu. Tidak punya teman untuk diskusi tentang film itu. Jadi Daon sebetulnya kan begini, berawal dari kesukaan membaca sebetulnya, terus kemudian mengembangkan ini. Kalau saya baca CV-nya itu kan saya bingung sebetulnya profesinya apa sih gitu kan, karena semuanya penulis iya, kurator iya, film iya, terlibat di sanggar-sanggar juga iya. Nah jadi sebetulnya yang paling diminati atau yang concern itu di mana, di literasinya atau di filmnya atau di mana, atau semuanya memang menarik? Kalau kecil orang Minang galih kumango Bu, sagalo ado itu. Kalau istilah orang Jakarta palu gada lah, apa? Iya. Lu mau gua ada. Di sini galih belok, ini semuanya ada piring, ada sendok. Tetapi itu karena betul-betul karena literasi membaca yang menurut saya itu tertanam dengan baik gitu. Keluarga saya masuk keluarga yang suka baca karena pertama menyediakan koran. Dulu ada video dan itu sering nyewa video, bahkan sampai 3 kali tukar pemutar video itu masih dikasih nonton-nonton gitu di rumah itu. Jadi masih pakai kaset Betamax atau kaset Betamax besar itu. Iya. Oh iya. Dan gitu. sewa membayar. Iya. Sewanya 1.500 waktu Satu itu. kaset. Iya, itu mahal sekali waktu itu gitu. Iya. Nah, itu tapi keluarga saya memberikan. Nah, itu mungkin penanam literasi. Makanya kemudian ini spesifikasi untuk pengetahuan itu sebenarnya baru terakhir-terakhir ini ada, Bu. Sebenarnya kalau orang dulu, apalagi orang Minang, itu sebenarnya setiap dalam diri orang Minang itu yang laki-laki itu punya 3 hal. Ninik mama, cerdik pandai, alim ulama. Jadi ketiganya itu harus ada. Jadi ninik mama, alim ulama, cerdik pandai itu bukan institusi, tapi persona di dalam itu yang di harus dalam diri setiap laki-laki Minang itu harus ada 3 hal. Iya, gitu. 3 hal itu. Jadi bukan institusi seperti yang dibincangkan orang hari ini. Nah, ninik mama maaf LKA gitu. Nah, itu bukan begitu. Sebenarnya dulu Muhammad Hatta itu disiapkan oleh mamanya memahami 3 hal ini. Jadi intelektual, jadi alim ulama karena juga dia sangat paham agama, kemudian juga jadi nenek mama gitu. Nah, itu. Nah, nanti kalau dihitung 100%, ini pengertian saya sebagai laki-laki Minang ya. 100% itu kalau dibagi 3 jadi 33% satunya. Nah, yang 1% ini kemudian yang menjadi lebihnya laki-laki itu kemana dia akan beratnya? Apakah ke nenek mama, apakah ke alim ulama, atau cerdik pandai? Tan Malaka itu ke cerdik pandai, walaupun dia seorang nenek mama, walaupun dia seorang datuk, tetapi persona dirinya itu lebih ke
intelektualitas. Nah itu yang terus saya gali gitu. Jadi tidak ada istilah orang Minang itu pandai dalam satu hal. Tidak ada spesifikasi bagi mereka. Karena mereka dalam Luki Minang itu ditanamkan bagaimana memahami alam, bagaimana beraja ke alam gitu. Nah itu yang kemudian diterimanya dari surau, dari balai, dari lapau. Dan itu kalau dia pergi merantau itu yang dibawanya. Nah itu yang dibawanya gitu. Tapi nanti di rantau di mana saja dia berada, nanti 1% ini yang mengisinya. Mana nih? Ke alim ulama kah? Ke nik mamak kah? Nah satu contoh yang lengkap itu Hamka. Itu orang yang multidimensi dan sangat lengkap sekali gitu. Dia nenek mama iya, alim ulama iya, dan intelektual iya. Itu makanya agak susah mencari orang seperti itu hari ini. Nah, dengan bacaan-bacaan seperti itu, nah saya sudah tidak memilih area. Karena satu hal, satu persoalan yang kemudian jadi problem kita hari ini, sebenarnya ekosistem di kebudayaan kita itu enggak jalan. Jadi kalau saya hanya memilih jadi misalnya ya dia orang film, saya terkungkung dalam satu hal itu. Padahal ekosistem kebudayaan kita itu enggak jalan luas sekali dan belum berjalan dengan baik. Misalnya dalam seni pertunjukan, kita belum menjadikan itu industri. Baru saja dijadikan industri, cangok je pitih sepengana. Padahal itu untuk kehidupan gitu. Aktor di luar negeri itu dibayar standar itu $1.300 satu bulan. Itu standar, Bu. Nah, gitu. Kalau dia mau mentas 3 bulan belum dapat fee, belum dapat apa gitu. Jadi dia bisa hidup nih, apartemen sekian, makan sekian. Jadi dia secara standar dia udah bisa hidup. Di Indonesia itu yang belum ada. Itu yang karena itu belum berbasiskan industri. Kita masih berbasiskan amatiran gitu. Teater kita itu dalam urusan itu sangat amatiran sekali, walaupun beberapa grup itu sangat profesional. Misalnya Teater Koma itu profesional sekali. Itu setiap orang yang di situ itu memang tidak keluar karena mereka dihidupi, dibayar gitu. Jadi mereka cuma mikir bagaimana bermain teater gitu, bagaimana acting gitu. Nah itu yang menurut saya, kalau saya pikir-pikir, kalau saya hanya cuma berada dalam satu wadah, saya tidak bisa berkembang gitu. Nah, saya harus membangun jejaring, saya harus membangun bagaimana misalnya orang-orang yang berkuasa sekarang juga memahami bahwa kebudayaan itu adalah bagian sangat penting dalam kehidupan. Gitu. Jadi Daon selain kan menulis juga, membuat naskah film, skenario ataupun naskah drama juga. Terus pembuat film juga, terus pemain teater juga, kurator juga gitu kan. Jadi semua profesi di kebudayaan atau dalam rangka pengembangan kebudayaan itu sudah pernah dikerjakan. Saya yakin bahwa mengerjakan ini semua kan tujuan utamanya bukan karena untuk pekerjaan atau materi, tetapi kan semuanya berangkat dari hati. Nah, jadi itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, cita-citanya sebetulnya apa sih? Apa memang betul sesuai dengan waktu Daun kecil dulu gitu loh kan? Kalau kecil-kecil dulu kita SD itu kan ditanya cita-citanya dulu apa? Mungkin udah gak ingat saya. Udah lama sekali. Apa ya? Gak ingat saya sebenarnya. Tapi mungkin kayak seperti anak kecil lainnya. Insinyur, dokter gitu. Ya. Mungkin karena ya istilah-istilah di kaum budaya itu tersesat di jalan yang benar lah. Iya benar. Tersesat di jalan yang benar dan mengenakkan hidup kita, kenapa enggak gitu. Iya, sebenarnya itu persoalannya memang dari hati. Kalau kita enak menjalaninya ya segalanya juga enggak. Kita enggak ribet juga gitu. Karena kita udah berpikir bahwa kita ya udah menjalani hidup ini, urusan yang lain nanti ada juga yang ngurus gitu. Kita urusan yang kalau saya boleh bilang, sebetulnya kerja budaya itu kan kerja yang menyenangkan. Sangat saya menyenangkan. gitu kan. Jadi jadi kalau Daon menjalani berbagai macam profesi masih dalam koridor kebudayaan itu memang ada sesuatu. Iya. Saya tidak menyebut ini kelemahan anak muda sekarang, tapi saya nggak tahu ya Bu ya. Tapi kalau saya itu menetes selera saya terhadap pengetahuan baru tuh. Ada yang baru tuh saya pengen tahu gitu. Saya nggak tahu itu apa gitu kan. Tapi misalnya saya cuma misalnya waktu saya bekerja sebagai membuat pembukaan untuk Festival Pamalayu.
Saya pernah juga jadi pegiat kebudayaan di Damasraya 2 tahun, tapi itu nggak tuntas gitu. Nah ketika diminta lagi, nah saya pikir ini kesempatan saya nih menggali lebih dalam segala macamnya. Yang untuk melatih teman-teman di Damasraya untuk berkesenian itu cuma apa ya, sebagai jembatan saya untuk mengetahui lebih dalam apa sih Damasraya apa segala macam gitu. Nah itu yang kemudian membuat saya jadi tertarik untuk ikut. Dan saya enggak mikirkan gitu ketika datang telepon mau enggak membuat pertunjukan untuk penutupan di Festival Pemalayu. Enggak ada saya mikir dong mau gitu karena secara otomatis otak saya mikir ini ada yang mau saya cari nih di situ gitu. Sama dengan juga di Payakumbuh Botuang Festival. Waktu itu karena saya loh bambu bisa di festival kan ya. Saya cek di internet ini banyak ternyata kan. Wah ini menarik ada apa dengan bambu. Jadi saya sampai tahu bahwa bambu itu bisa bertahan 40 tahun, ramuannya begini, bahwa masa depan rumah itu di bambu gitu semua macam. Itu jadi justru hal-hal baru yang terus membuat Daon itu hidup. Iya, itu jadi justru melakukan hal-hal baru makanya banyak sekali profesi atau pekerjaan yang dijalani karena banyak tantangan-tantangan yang tantangan itu gitu. Dan itu terus belajar. Iya, terus belajar. Intinya itu terus belajar, jangan berhenti belajar gitu. Karena di dalam belajar itu sama dengan gelas, ketika dia udah penuh nanti dia tumpah sendiri itu, Bu. Nah, nanti tempat tumpahnya kemana, tempat tumpahnya. Tapi ya isi dulu gelas itu terus menerus gitu. Isi dengan air terus menerus gitu. Nanti kalaupun dia tumpah, ya dia tumpahnya cuma ke tadah gitu. Udah bisa luber kemana-mana. Gitu. Iya. Yang penting kan ada tempatnya untuk ada yang menampung. Ada yang menampung gitu. Terus pengalaman selama kerja budaya ini, pengalaman yang paling berkesan atau yang membekas, itu kira-kira bisa ceritain. Banyak pasti kalau kerja budaya itu. Bisa ceritain beberapa. Apa ya? Mungkin yang pertama ketika saya disuruh main drama. Jadi saya dulu orangnya kan nggak ada sekolah drama kan? Enggak. Saya di sastra kan. Enggak ada. Cuma di sastra itu dramanya yang terkenal, teaternya yang terkenal, bukan. Berarti kan itu bukan sebuah ada pendidikannya gitu kan? Enggak, tidak ada sekolahnya. Jadi hanya ikut perkumpulan teaternya aja. Iya. Di sastra Indonesia di Kota Sumurjaya itu yang terkenal tuh teaternya gitu. Nah, saya ujuk-ujuk tiba-tiba diajak. Ini kota senior kan main gitu kan. Waduh saya kaget juga kan. Awas kalau nggak datang hari apa waktu itu. Nah itu. Habis itu hari apa itu mereka latihan saya nggak mau datang. Saya lihat dari jauh ya. Ya kan. Saya ketawa. Ngapain orang. Berawal dari melihat sesuatu yang menggelikan. Karena saya belajarnya menulis awalnya bukan bermain drama. Tapi ketika bermain drama itu saya loh kok ini ya ketawa rupanya ketahuan kan akhirnya saya dicari gitu lalu disuruh masuk kalau nggak datang juga gini diancam kan tapi mungkin mulai dari ancaman saya jadi kecanduan gitu. Jadi pada waktu itu sempat mengetawain. Iya karena saya nggak suka perform itu dulu waktu SMP saya diajak tari dance gitu untuk perpisahan gitu. Itu saya masih ingat lagu Chrisye itu anak sekolah. Aku masih itu saya nggak mau ikut latihan dulu teman saya paksa ayo ikut. Nggak mau saya gitu loh. Saya lari gitu lebih baik cabut gitu atau lebih baik di pustaka kan. Nggak mau saya sampai waktu kuliah itu begitu. Tapi kemudian itulah membuat jalan pertama saya teater. Jadi apa yang membuat terus kecanduan di teater itu? Menemukan apa gitu loh? Ada sesuatu pasti. Ada. Dari mengetawain terus kemudian jadi pemain apa itu? Yang jelas waktu itu yang pertama kali membuat saya lebih berani. Membuat saya lebih percaya diri. Dan ternyata itu teater itu bisa jadi terapi. Terapi untuk kepribadian gitu. Oh. Gitu. Jadi orang awal itu kemudian setelah mentas itu saya tidak bisa gambarin perasaan saya gimana gitu. Selesai mentas inaugurasi namanya dulu. Ya malam inaugurasi. Inaugurasi itu. Saya mentas itu saya nggak tahu gimana perasaan saya tapi saya merasa berada di dunia baru ya dunia yang kemudian tiba-tiba amat luas gitu kan dalam pandangan saya gitu. Apalagi
pacar saya nonton. Jadi makin semangat gitu. Makin semangat gitu. Saya wah bisa juga seperti ini. Nah itulah mulailah saya ikut teater itu dengan intens sampai sekarang. Berarti sebetulnya teater itu bisa membentuk kepribadian atau mengubah kepribadian seseorang menjadi mungkin dari pemalu menjadi berani, itu bisa, berarti melalui teater itu. Tapi pemalunya tetap di luar, malu-maluinnya di atas pentas gitu. benar. Jadi pemalunya masih ada, malu-malunya di atas pentas. Lari-lari, tidak teriak apa gunanya gitu. Tapi jadi melepaskan ekspresi. Dan memang ada sebenarnya Bu, teater terapi itu, Augusto Boal. Jadi dia memang menerapkan teater itu sebagai terapi dan terapi sosial gitu. Macam-macam gitu. Karena kan kita bisa lepas mengekspresikan sesuatu di dalam teater itu. Jadi waktu berlatih itu kan bisa teriak sekencang-kencangnya, ya betul. Jadi bisa untuk terapi psikologis. Terapi psikologis juga gitu loh. Memang ada dia ini malah ke rumah sakit jiwa, malah ke anak-anak yang apa istilahnya ya, yang tuna daksa gitu. Nah, anak-anak begitu itu ternyata ada teaternya. Untuk ABK itu ternyata ada teaternya. Itu yang kemudian saya pelajari, kemudian saya intens belajarnya seperti itu. Nah, itu perasaan yang luar. Yang kedua itu waktu saya menang skenario film di Jakarta, juara 1 itu 2011. Kenapa itu sangat sangat berkesan? Karena 6 bulan sebelumnya guru ideologi saya itu meninggal, Pak Wisranadi, dan saya mengangkat naskah drama itu saya adaptasi gitu. Dan sebenarnya sehari sebelum dia meninggal itu saya mau minta tanda tangan adaptasi itu. Itu yang membuat ada sesuatu di batin yang dan itu saya tulis itu. Dan itu betul-betul ketika saya menerima penghargaan itu, orang yang pertama ingin saya telepon itu Pak Wis itu, padahal dia udah meninggal. Saking ingin mengabarkan, Pak saya juara nih Pak, saya juara nih Pak gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya menjadi lebih percaya gitu, jadi mendapat kekuatan. Sebenarnya itu mendapat kekuatan yang lebih gitu. Itu sebenarnya yang. Jadi tadi kan Daon udah cerita bahwa Daon menginternalisasi betul 3 unsur utama yang harus dimiliki oleh laki-laki Minang tadi gitu kan. Ninik Mamak, jadi pandai dan alim ulama itu terinternalisasi betul dalam kehidupan Daon. Seberapa besar sih sebetulnya nilai-nilai tradisi Minang mempengaruhi karya-karya Daon? Kalau sekarang udah 100% ya. Hampir di semua karya Daon itu pasti memasukkan unsur tradisi-tradisi. Basisnya, basisnya sangat tradisi sekali. Berangkat dari itu. Iya, berangkat dari tradisi. Sebenarnya berangkat dari konsepnya. Berangkat dari konsep tradisi. Saya memakai silat sebagai tubuh aktor saya. Saya memakai dendang sebagai sebagai suara pemain saya gitu. Dan sekarang itu saya ingin membuat semacam handbook untuk aktor Minangkabau. Apakah mereka perlu belajar realis betul? Apakah mereka mau belajar surrealis betul? Tapi ada jalan lain loh yang saya tawarkan untuk menjadi aktor di Minangkabau, aktor teaternya gitu. Nah, makanya hal-hal yang berbau tradisi, kemudian saya post kan. Jadi kalau ada post modern, post tradisi kenapa nggak ada? Kan itu problem kita hari ini ya. Iya, benar. Cuma modern ada post modern, tradisi kenapa tidak ada post tradisi, dan itu dianggap selalu diimajinasikan sebagai koloni yang udik, koloni yang masa lalu, koloni yang apa. Nah sebenarnya di Minangkabau justru itu istilah sakral itu kan tidak ada, semua kesenian itu profan dan semuanya milik Ninik Mamak gitu. Hari ini orang masih memakai dendang, misalnya Tok Pasaman dengan lirik yang sudah tidak dulu lagi. Kemudian suaranya juga dibedakan, tapi namanya tetap Datuk Pasaman. Jadi ruh dari
tradisi Minangkabau itu adalah perubahan. Itu ruhnya gitu. Mereka tidak boleh menetap pada satu masa gitu. Yeah. Tidak ada istilah istilah dia sakral gitu, tidak boleh diubah satu pukulan juga, satu nada gitu. Bahkan istilah nada do re mi itu kan sebenarnya nggak ada di kesenian musik Minangkabau, tradisional, nggak ada gitu. Yeah. Nah, berdasarkan itu saya kemudian wah ini harus digali, dicari, sampai mana sih ini batasnya gitu. Iya, pada prinsipnya kan gini, sebetulnya kebudayaan itu kan dinamis. Dia boleh berkembang, tetapi nilai mungkin yang terus harus dipertahankan. Ya, nah kan itu betul. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara itu juga, apalagi yang milenial ini, dia boleh berkreasi apapun gitu loh. Tapi pijakannya itu kan tetap nilai dan juga konsep-konsep tradisi Minang gitu loh. Karena dalam bayangan saya tradisi Minang itu luar biasa. Ya, di studio kita ini warna-warni ini kan pasti ada filosofinya dan ada nilainya gitu loh. Nah, jadi kemasan-kemasan itu, Daon merasa nggak bahwa anak-anak muda sekarang sebetulnya yang mengkhawatirkan, kalau kita bandingkan dengan masa kita dulu gitu kan, kegandrungan anak muda sekarang menurut saya sudah mulai mengkhawatirkan terhadap budaya-budaya K-pop contohnya. Nah itu menurut saya sudah mengkhawatirkan karena sudah candu, udah kayak narkoba aja ketagihannya. Nah, apakah kalau Daon melihat kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menterapi mereka biar balik? Karena ini tadi beberapa kali kami ketemu dengan anak muda selalu menganggap bahwa tradisi itu kuno gitu loh. Nah, mereka kan karena belum menemukan format sebetulnya. Ya, betul. Nah, jadi ada nggak kira-kira terapi yang bisa kita lakukan? Mohon maaf nih ya kalau dengan menggunakan kata-kata terapi, karena memang harus kita lakukan. Nah, sering saya nyebutnya begini, Bu. Sering kita mengobati penyakit kanker itu dengan balsam gitu. Nah, itu problem kita hari ini gitu. Jadi dia kanker tapi seolah jadi gigitan nyamuk gitu. Nggak masuk gitu. Iya. Dia harus diamputasi gitu. Diamputasi pun belum tentu sembuh. Nah, tapi problemnya yang paling mendasar ini sering saya sebut sekali adalah persoalan literasi, Bu. Literasi budaya kita itu tidak semasif literasi yang disebarkan oleh negara lain. Apakah K-pop salah? Tidak. Dia bentuk literasi yang ada di Korea. Dan itu dipersiapkan grand design-nya sudah 25 tahun yang lalu. Benar. Iya kan? Nah, mulai masuk mereka menyebarkannya gitu. Sampai kemudian anak-anak situ tuh kemudian pada umur tertentu ketika mereka diberi kebebasan oleh orang tuanya dan diberi uang, mereka bebas menentukan wajah mereka itu mirip siapa. Gitu. Dan form atau bentuk seperti itu yang kemudian disebarkan ke kita. Padahal kita tidak pernah menggunakan teknologi mereka untuk membuat grand narasi kita. Misalnya kamera misalnya itu ciptaan Amerika, Korea macam gitu. Tapi kita tidak pernah bisa memformulasikan narasi Minangkabau atau narasi Indonesia yang kita punya gitu. Kita selalu gagal di situ gitu. Tidak ada formula yang tepat untuk mengatakan bahwa grand design kita atau narasi kita juga bisa bersaing loh dengan. Nah, sehingga kemudian bahwa tradisi itu kuno, tradisi itu masa lalu, tradisi itu terus disuntikkan ke mereka. Kenapa literasi kita juga nggak jalan gitu loh. Kita melompat gitu dari sastra, dari persoalan kelisanan pada poin pertama dulu. Ke televisi itu tidak ada jembatannya, Bu. Jadi kan itu televisi sastra lisan kedua, kemudian online sastra lisan ketiga, dan sekarang medsos sastra lisan keempat, kelisanan gitu. Dan itu kita tidak punya jembatannya, kita tiba-tiba diserbu saja. Kita tiba-tiba itu barang datang saja. Nah, kita tidak punya penampungnya. Kalau istilah Taufik Ismail yang sangat bagus, terus saya ingat bahwa tsunami itu cuma dihadang dengan satu tangan. Tsunami budaya dari luar. Cuma dihadang dengan satu tangan katanya. Nggak sanggup gitu. Iya, nggak sanggup gitu. Jadi menurut saya itu yang penting untuk kita dengungkan terus, kita buzzerkan terus gitu.
Jadi dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017, kalau kita boleh berharap kita harus juga menyiapkan grand design untuk menggempur ini tadi. Menggempur balik. Iya, jadi kita bikin tsunami budaya tapi di Indonesia ini biar untuk melawan arus yang dari luar itu. Iya. Gitu. Jadi istilahnya bikin tsunami dari tepi. Iya kan? Selama ini gelombangnya dari tengah, sekarang kita bikin dari tepi. Iya. Nggak bisa lagi kita makan bubur panas dari tepi itu, Bu. Kita harus bikin tuh tsunami-nya gitu. Apa saja platform yang kita punya itu bisa digunakan kok. Apa aja gitu. Nah sekarang sebenarnya kalau dilihat-lihat itu sebenarnya sudah mulai. Kalau YouTube kita lihat, ada kan penyanyi yang duet itu udah 45 juta sekarang orang yang nonton itu lagu Minang gitu. Iya. Gila itu di YouTube itu. Banyak misalnya di influencer Minang itu. Tapi pertanyaan kita yang terbesarnya adalah itu kontennya atau narasinya sudah pas enggak dengan Minangkabau? Kan itu problemnya. Ya, karena literasi tidak jalan. Misal ini pertanyaan yang paling tricky, Bu. Apakah dengan memakai jilbab lalu menyanyikan lagu Minang itu sudah dianggap Minangkabau? Gitu. Memakai baju basiba, apakah dianggap sudah enggak? Bagaimana dengan liriknya? Bagaimana dengan gestur macam-macam? Iya, benar. Gitu. Orang Minang tuh boleh kok pakai jeans. Yang penting itu, nah ini persoalan satu lagi. Tiba-tiba adigium, adat sandi sarak sandi tabulah itu jadi hal yang tidak bisa, apa istilahnya ya, yang tidak boleh diubah pula gitu. Nggak bisa tawar harga mati. Tawar harga mati. Sudah 2 kali dideklarasikan kan. Kemarin itu terakhir yang kedua itu. Nah itu, jadi problem kita itu. Jadi kita sibuk untuk membuat mentasbihkan identitas. Tapi melaksanakannya ini yang harus kita kerjakan dan itu tidak bisa parsial, memang harus masif. Iya, harus bersama-sama gitu loh. Nah, saya dapat informasi dari Ibu Rauda Taib di konvensi di New York cuma 3 kebudayaan yang bisa menyelamatkan dunia. 1 Kristen, 2 Islam, 3 Minangkabau. Nah, Sumatera Barat punya 2. Islam dan Minangkabau. Kenapa itu belum bergerak? Apa masalahnya gitu? Nah, ini sebetulnya sahabat budaya di seluruh Nusantara menjadi PR kita sebetulnya untuk mempertahankan identitas. Bukan berarti kalau mempertahankan identitas itu mempertahankan kekunoan, kan kayak gitu. Tapi internalisasi di dalam tubuh kita atau jiwa kita sebetulnya budaya itu yang penting, sehingga ekspresi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, baik sebagai profesi ataupun sebagai kehidupan itu kan tetap kita ini Minangis. Nah, kan kayak gitu kan. Kita tetap orang Minang, kita tetap orang Jawa karena Indonesia adalah negara adibudaya. Nah, kan seperti itu. Banyak sekali kalau di pergaulan dunia, kebudayaan dunia, Indonesia itu disingkirkan. Itu terjadi gitu. Karena dengan penduduk 267 juta, kalau mereka menyukai kebudayaan mereka, ini barang dari luar nggak laku. Iya. Kan itu problemnya. Nah kan, tapi bagi kita menyatukan atau membuat gerakan di undang-undang, saya suka sekali undang-undang 2017 nomor 5 itu. Karena dia menyebut istilah ekosistem, memakai kata kunci ekosistem. Nah itu mungkin menurut saya yang harus kita bangun bersama-sama. Kita harus berada di posisi kita masing-masing. Gitu. Jangan suka di depan, Bu. Ini semua orang suka di depan, suka tampil gitu. Jadi yang tampil itu cuma form, bentuk gitu. Nah, makanya posisi saya sekarang itu, saya ingin di belakang layar. Saya mencoba membangun ekosistem sekuat saya. Seusaha saya. Makanya saya kemudian ke Damastraya, ke Pasaman Barat untuk apa? Itu kalau dinilai enggak lah gitu, enggak mungkin lah itu. Makanya saya bilang di tempat lain, saya bilang ini CSR seniman menurut saya. Pergi ke tempat-tempat itu. Kalau dibayar itu enggak cukup. Ini seniman ini bekerja sama dengan ilmuwan. Ya kan? Riset. Gitu. Ada labornya itu sebesar alam ini. Gitu. Kemudian diteskan ke masyarakat. Gitu. Ini cocok enggak pementasan saya gitu? Ada respon enggak gitu? Gitu semacam.
Itu kan tidak murah biayanya gitu. Iya, Nah, benar. gitu. Jadi memang sering ada anggapan begini, mungkin kita sering ke daerah-daerah bahwa mengerjakan budaya itu kok seolah-olah gampang gitu kan. Budaya memang gampang karena dia ada di diri kita. Betul. Tapi mengemas ataupun membentuk ekosistem tadi itu kan berarti harus menyamakan persepsi. Nah, ini yang di tempat kita ini masih pekerjaan berat sebetulnya untuk menyamakan persepsi bahwa budaya banyak sih budaya tidak kuno, budaya itu harus dikerjakan bersama, masif gitu loh. Karena kalau menurut saya luar biasa sekali sebetulnya bahwa budaya tidak hanya ekspresi seni, tetapi juga kalau kita bilang tentang 10 OPK itu kan ya memang dari bangun tidur sampai tidur lagi semua kita sedang berbudaya. Nah, seperti itu enggak ada. Ya, manusia itu pelaku budaya yang mereka mengerjakan itu setiap hari gitu loh. Lalu kalau belum kita bagi misalnya kebudayaan dibagi kuncuroningrat misalnya kan ada 7 gitu. Masuk politik, masuk hukum, masuk apa itu mereka mengerjakan secara budaya. Gitu. Nah, definisi-definisi itu kemudian yang kita belum bisa satu persepsi gitu. Nah, gitu. Ibu mungkin merasakan mungkin publikasinya yang penting itu sekarang publikasi kan sebenarnya. Bagaimana sih strategi publikasi kita menayangkan dan sampai ke orang gitu. Obat sakit kepala itu diminum orang pertama mungkin karena sakit kepala, kedua karena dia melihatnya setiap hari. Nah, itu kan sistem komunikasi publik yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, sampai orang bisa masuk ke benaknya dan ditanamnya di dalam otak itu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi sebetulnya begini kalau saya budaya apapun suku bangsa kita yang ada di Indonesia pada prinsipnya kalau tertanam dengan bagus dari sejak usia dini itu akan tercermin dalam seperti Daon. Mungkin Daon bisa menceritakan. Saya melihat bahwa budaya Minang itu terinternalisasi dengan bagus melalui media apapun. Bisa dengan media karena orang tua langganan koran atau memang karena lingkungan gitu. Nah itu saya percaya betul. Nah Daon bisa nyeritain nggak masa kecil Daon sehingga terinternalisasi betul budaya Minang itu? Kalau saya kecil ya paling nonton saluang itu. Belajar silat gitu. Jadi kelas 6 bukan, saya enggak sempat kelas 6. Di SD SMP Padang cuma kelas 5 dulu. Oh, udah lompat. Langsung masuk SMP gitu. Iya, lompat. Itu sejak kelas 2 SD belajar silat. Gitu. Cuma silatnya silat IPSI. Silat IPSI, silat olahraga waktu itu. Tapi sudah ditanamkan beberapa hal tentang kebudayaan gitu. Nah, tapi yang betul-betul saya dalami mungkin berapa tahun belakangan ini mungkin memorinya balik lagi kan. Iya. Saya belajar silat itu sampai SMP, sampai SMP kelas 1. Sudah tuh enggak karena pindah olahraganya, gitu. Tapi kalau kehidupan yang lain, karena orang tua laki-laki saya termasuk yang dia pernah jadi mama kepala waris gitu, dia sering diundang kemana-mana, saya ikut gitu. Ya dia lihat kesenian, masuk Saluang Pauh ini, Saluang Pauh gitu. Saluang Pauh tuh ini diakui oleh Agus Taher, pencipta lagu Minang itu. Satu-satunya yang tidak bisa dialihkan ke pop. Wah, Saluang Dendang bisa, lagu Indang bisa jadi pop. Yang Pak Agus Taher membenar dia tidak bisa dipindahkan itu Saluang Pauh gitu. Saluang Pauh ya? Aduh saya bangga kan. Iya. Karena saya orang Pauh ya. Waduh ya kan. Ada sesuatu nih di Saluang Pauh itu. Dan itu termasuk yang saya gali tapi belum berhasil sampai sekarang untuk menjadikannya menjadi suatu pertunjukan gitu. Saya gitu. Cuma saya tulis di berbagai tulisan saja baru Saluang Pauh itu saya perkenalkan gitu. Nah,
Iya, siapa tahu kan kalau kita belajar dari sejarah sebetulnya kan, Solong Paul memang tidak bisa dipopkan kan istilahnya seperti itu. Siapa tahu dengan tulisan-tulisan Daon nanti ada anak-anak muda lain yang memang menyelami dan mempunyai ketertarikan yang dalam terkait itu. Siapa tahu bisa kemasannya lebih oke dengan zaman nanti ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, Daon, ada obsesi Daon yang belum terrealisasi untuk proyek-proyek ke depan. Apa sebetulnya? Obsesi, bukan obsesi ini dalam kolom psikologis agak ngeri. Agak ngeri ya. Bener. Tapi nggak apa-apa lah, biar orang ngeri gitu. Nggak apa bikin ngeri orang kan? Bikin ngeri orang gitu. Saya mau Minang ini masuk kamus Klopedia dunia, ya dalam dunia kebudayaan. Saya ingin menyumbang dalam kamus Klopedia budaya itu dunia itu bahwa ada satu tempat untuk Minangkabau ada di dalamnya gitu. Sementara sekarang itu sejarah bicara tentang Eropa, bicara tentang Amerika, bicara tentang Timur Tengah gitu. Kita tidak pernah masuk peta kebudayaan dunia itu gitu. Karena untuk bertarung di Indonesia, kalau boleh sombong, Minangkabau udah nggak cukup di Indonesia gitu. Rumahnya kurang gede. Rumahnya kurang gede. Iya, rumahnya kurang gede. Karena itu konvensi di New York itu bilang begitu gitu loh. Iya. Itu tiga besar dunia. Tiga besar dunia Iya, gitu. benar-benar. Nah makanya kenapa kita tidak coba untuk menaikkannya gitu. Karena juga kalau di Indonesia kita beradu-radu itu bilang budaya Jawa, bilang budaya apa gitu. Ujungnya menyakitkan Bu. Jadi lebih baik nggak kita pikirkan lah Indonesia ini Minangkabau. Nggak usah lah pikir ke Indonesia lagi gitu. Nah, itu baik dalam bidang film gitu, baik maupun dalam bidang seni pertunjukan gitu. Minangkabau itu dengan segala budayanya layak diketengahkan. Karena kalau pengalaman saya kecil dulu baca karya sastra itu mungkin lebih dari setengahnya kan memang cerita Sultan Takdir Ali Syahbana. Ya Marah Rusli. Semua roman-roman yang dijadikan film atau dijadikan sinetron yang bagus dan sampai sekarang orang juga pengen diputar ulang itu kan memang dari sini gitu. Yeah. Nah, jadi gini kalau menurut saya gitu kan. Kita sudah punya nama besar gitu kan. Nah, tunjukkan untuk yang sekarang ini gitu loh. Jadi yang seperti tadi Daon sampaikan, kita jangan meributkan konsep Minangkabau dan segala macam, tapi kerjakanlah kayak gitu kan. Enggak, mungkin ada yang sadar enggak bahwa misalnya kalau problema itu ada perbincangan bagus, biar saya kutip di sini antara Heru Juni Putra dan Ferry Amsari. Itu bagus sekali dia bilang bahwa masalah generasi Minangkabau hari ini yang seni keseniannya itu masih masalah tahun 70-80. Tidak bergerak gitu loh. Konsepnya masih di situ-situ juga gitu. Nah harus ada yang berani mendorongnya lebih jauh gitu. Kalau tidak malu lah kita kan sebagai generasi. Masa nggak bisa mengalahkan misalnya Pak Nafis. Masa tidak bisa mengalahkan Isran Hadi gitu. Nah semangat kompetisi itu kan sebenarnya ada di dalam darah orang Minangkabau yang egaliter kan. Iya. Nah gitu. Nah itu yang harus didorong terus-menerus tuh. Gitu kan. Kalau bagi saya itu puncak itu kan ada namanya Isran Hadi dan namanya Anafis. Nah gunung yang mau kita buat itu harus tinggi dari mereka supaya kelihatan gitu loh. Pasca mereka mana? Nggak ada. Mana pasca mereka? Nggak ada gitu. Berarti ini PR besar untuk kita. Betul. Ya. Jadi mungkin perlu ada, saya enggak tahu penelitian atau apa gitu. Sebetulnya problemnya di mana? Itu yang memang harus kita selesaikan bersama gitu. Untuk mendorong itu tadi gitu loh. Karena nama-nama besar kita mulai dari tahun Angkatan Pujangga Baru sampai 70-an itu kan luar biasa. Luar biasa gitu. Nah terus sekarang siapa? Ada yang calonnya itu namanya Gus TF. Itu ada gitu. Kita kalau punya satu. Kan cuma satu gitu. Kita kan butuh 10. Kita butuh 15 gitu. Nah mengerjakannya itu memang harus dari bawah sekali Bu gitu. Nah
bangun ekosistem gitu. Dan di mana-mana di atas dunia ini negara itu nggak boleh absen dalam membentuk kebudayaannya, itu nggak boleh absen gitu. Iya. Nah sekarang yang terjadi mungkin yang terasa bagi beberapa orang, dan karena saya juga di dunia seniman, kemudian saya juga ikut di itu. Nah negara itu terkesan absen gitu loh, tidak membentuk atau tidak memunculkan pondasi-pondasi, termasuk misalnya institusi pendidikan gitu. Yeah. Nah sampai sekarang malah lebih buruk keadaannya dibanding tahun 70-80 gitu, institusi akademik kita gitu. Yeah. Nah itu yang jadi problem sebenarnya. Misal saya sebut aja, misalnya FIB itu, Anapis itu mendirikan Fakultas Sastra itu dulu cita-citanya menghasilkan kritikus. Menghasilkan kritikus, bukan sastrawan. Tapi yang hadir itu malah sastrawan. Yang tak putus-putus dari Fakultas Sastra Indonesia itu yang hadir itu sastrawan gitu. Bukan kritikus. Kritikusnya mana gitu. Itu yang membuat jadinya problem kita makin kesini. Akhirnya yang dikritik oleh kritikus dari daerah lain, ya daerah mereka. Nah daerah kita enggak dapat karena kritikusnya enggak muncul. Kan itu problemnya gitu. Kita enggak pernah mengkritik diri sendiri. Enggak pernah, karena dikritik sebenarnya baik atau buruk itu kan menaikkan nama. Benar. Ya kan? Kita mau dibilang orang buruk tapi depan orang tahu sama kita gitu. Nah kita tinggal mengerjakan yang mana kan. Nah tapi bagi kritikus pasti kalau dia punya misalnya Abe Yasin, yang menaikkan Khairil Anwar Abe Yasin gitu. Iya. Nah itu yang di Sumatera Barat siapa gitu loh. Nggak ada. Jadi karya-karya teman itu ya udah. Ya sudah. Terdokumentasi aja. Ya dengan baik saja gitu. Nggak ada peningkatan kualitas. Padahal itu baik diskusi itu jarang. Diskusi tentang karya sastra itu jarang. Membosankan acaranya gitu, tidak, kalau dalam tanda petik tidak memihak kekinian gitu loh. Istilahnya membedah aja terus gitu, kayak mau operasi aja orang semuanya kan. Nah itu malah istilah kedokteran yang dicomot gitu. Nah itu yang membuat padahal sampai tahun kemarin wilayah yang tidak pernah absen mengirim sastrawannya ke Ubud Writer and Reader Festival. Ubud Writer and itu Sumatera Barat. DKI pernah, Bandung pernah kosong, Jogja pernah kosong. Dan tapi kita terus dikirim. Gitu. Terus ada yang mewakili Sumatera Barat. Gitu. Sejak Yud Fitra 2006 kalau nggak salah. Sampai sekarang 14 tahun itu tidak ada pernah kosong sastrawan dikirimin. Apa artinya? Pertumbuhan sastrawannya baik, tapi pertumbuhan kritikusnya tidak, gitu. Cuma orang lain aja ngelihat terus gitu. Orang lain kagum ya. Jadi yang dikirim itu udah macam-macam. Ada yang penulis cerita anak, ada yang penulis esai, tidaknya penulis puisi dan apa ya gitu. Saya dikirim 2014 naskah drama gitu. Nah itu seperti itu. Tapi yang terakhir ini ada yang penulis cerita anak, ada yang macam-macam. Berarti memang harus ada gerakan bersama-sama sebetulnya untuk karena gini, kalau boleh saya sampaikan bahwa secara genetis, secara genetis kita ini di Minangkabau memang banyak penulis. Ya, betul. Secara genetis ya. Nah, terus tapi kemudian kan perlu. Iya. Nah, perlu dinutrisi. Ya, betul. Nah, betul. Nutrisinya ini kan modelnya macam-macam. Macam-macam, gitu. Nah, ya. Biar kita menjadi tumbuh kembangnya itu bagus dan gap yang tadi Daun sampai ini tuh nggak ada. Lompatan itu tadi tetap ada jembatannya. Gitu. Ada. Jadi mudah-mudahan begini, kalau memang masalah saya pikir saya sependapat juga bahwa literasi itu memang tidak boleh putus. Jadi kemungkinan bahwa budaya literasi itu yang sempat terputus sehingga kita tidak sanggup melawan arus itu tadi karena literasi adalah penanaman menurut saya. Ya, betul. Jadi menanamkan dasar di masing-masing kita. Nah, jadi memang harus kita budayakan mulai dari sekarang tentang literasi. Dan mudah-mudahan BPNB Sumatera Barat bisa membaca ini dan karena begini. BPNB Sumatera Barat selaku institusi pembina pelestarian nilai, pelestarian nilai, mudah-mudahan kan bisa banyak menyentuh yang itu gitu loh. Jadi
kebudayaan itu memang milik masyarakat. Pemerintah hadir itu kan hanya memfasilitasi dan memagari kalau menurut saya. Makanya dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan, mudah-mudahan kan bisa lompatan kita untuk mengejar yang dari 70 tadi itu ke 2020 dan 2030 ke depan itu kan biar nyambung. Iya. Nah, karena sayang gitu loh. Karena maaf, ini kan bukan kritik dari kita aja. Orang luar juga sudah mulai mengkritik gitu, bahwa Minangkabau mana gitu kan. Betul. Mana gitu kan. Kan kayak gitu kan. Dulu kita kenal ini. Nah, seperti itu penulis-penulis yang luar biasa. Nah, sekarang karyamu mana? Nah, sebetulnya menjadi pemicu kita, Ndak Daon. Iya, betul. Kemudian misalnya kalau di di BPNB kira-kira apa kesulitannya untuk membangun jembatan itu? Sebetulnya kesulitan itu ada di apa namanya? Loh, kok jadi saya yang cuma ingin tahu aja. Saya host. Ingin tahu aja. Nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya. Rahasia. Jadi gini, mudah-mudahan dialog kita dengan Daon hari ini kan bisa memberikan tambahan program nanti. Betul. Jadi gini, kebudayaan itu kan memang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Betul. Kita harus bekerja bersama-sama. Nah ini, terus kemudian tadi kuncinya menyamakan persepsi sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Karena di kebudayaan ini kan banyak persepsi. Iya. Mohon maaf sebelumnya, apalagi dengan stakeholder kami. Kami memang institusi dari pusat, tetapi kita harus bermitra. Itu tadi dalam rangka pembentukan ekosistem kan kita harus bermitra. Unsur-unsur atau komponen dalam ekosistem itu yang harus kita dudukkan. Kalau memang sudah ada dan kita buat kalau memang dia sudah nggak ada. Agar loh, kalau yang namanya ekosistem itu nggak bisa jalan kalau ada unsur atau komponen yang nggak ada. Iya, betul. Nah, kan kayak gitu. Betul. Jadi ini mungkin pekerjaan yang berat untuk kita semua untuk menginventarisir itu agar undang-undang pemajuan kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu bisa melesat kita kerjakan di Bumi Minang ini. Nah, terakhir Daon, apa harapan Daon untuk anak milenial sekarang agar dia juga saya yang luar biasa dari Daon ini semangat tidak berhentinya itu mungkin yang perlu ditularkan dan cintanya. Apakah pendidikan budaya terlalu kuat juga enggak kan kayak gitu. Tapi apa sebetulnya yang bisa disampaikan atau di-share dengan untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ini agar kalau sekarang saya yakin sudah cinta mungkin to the moon cintanya dengan Minangkabau. Nah, silakan Daon. Perlakukan kebudayaanmu itu seperti baju ya, yang kamu pakai tiap hari, yang jadi pakaianmu, sehingga orang akan menilai ketika kamu pakai bajumu, kamu akan dilihat sebagai orang yang berbudaya gitu. Gitu cara melihat saya. Kalau orang tidak pakai baju pasti orang primitif, tapi kalau orang yang berbaju itu orang yang berkebudayaan. Nah, jadi saya memakai budaya itu seperti saya memakai baju saya. Saya ingin orang jadi orang yang berbudaya gitu. Nah, bukan orang yang primitif gitu. Bukan orang yang tidak berkebudayaan. Jadi kalau ada baju sobek dan segala macam dia akan segera memperbaiki. Itu tanggung jawab kita sebagai pendukung budaya itu. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, obrolan yang menarik tentang budaya dengan seorang pelaku budaya yang luar biasa, Metron yang dimiliki oleh Ranah Minangkabau ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan budaya dan mengembangkan budaya kita. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, sampai di sini Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat, dan kita akan ketemu dalam sesi-sesi perbincangan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.